Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya barusan, macet atau lancar? Lancar. Lancar. Lalu kesibukannya sekarang apa? Nggak sibuk, alhamdulillah. Jadi cuma sekolah aja gitu ya? Baik. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Ade karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sesi konseling. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindu Ajijah dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, sebelumnya apakah Ade sudah pernah mengikuti sesi konseling? Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah mengetahui apa itu sesi konseling? Tidak. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseling, yang dimana sekarang konselornya itu saya dan konselornya itu Anda. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan kepada saya semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Ade, siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan ini? Hanya kakak. Berarti hanya kita berdua. Baik. Adapun nanti ketika ada orang yang ingin mengetahui permasalahan Ade, saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada Ade apakah diperbolehkan atau enggaknya. Baik. Tidak ya. Baik. Yang kedua ada asas keterbukaan. Dalam sesi konseling ini Ade boleh bercerita secara terbuka tanpa ada rasa ragu, karena dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana Ade datang ke sini itu atas kesukarelaan sendiri. Apakah betul? Betul. Baik, terima kasih. Nah, lalu dalam sesi konseling juga ada kontrak waktu, yang dimana dalam sesi konseling ini akan berjalan selama 30 sampai 45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, di sini juga saya izin untuk membawa catatan. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti akan saya catat, dan saya juga izin untuk men-take video sebagai laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling, dan Anda juga sudah mengirimkan intake inform yang sudah diisi oleh Anda, dan saya juga sudah menerimanya. Nah, dalam intake inform itu menjelaskan bahwa permasalahan yang sedang Anda hadapi itu yaitu takut sekolah gitu ya, jarang sekolah karena sering dibully oleh teman-teman. Apakah betul? Betul. Baik. Di sini sekarang boleh Ade ceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Ade saat ini secara detail. Saya takut sekolah karena suka dibully sama teman-teman saya dan lainnya. Baik, jadi Anda takut untuk sekolah karena ada pembulian oleh teman-teman Anda. Pembuliannya itu seperti apa contohnya? Seperti ejek orang tua dan lain-lain. Baik, jadi Anda dibully seperti membuli orang tua gitu. Nah, apakah ada lagi selain itu? Tidak ada. Baik, jadi Anda itu merasa takut untuk sekolah karena takut diejekin terus gitu ya sama teman Anda mengenai orang tua Anda. Nah, lalu situasi apa, ketika apa gitu Anda takut untuk sekolah? Situasi saat belajar, saya suka diejek sama teman-teman dan saya suka dipukul gitulah dan lain-lain. Baik, jadi situasinya mungkin ketika di sekolah gitu ya, Anda merasakan dibully, mungkin dengan cara fisik juga, Anda dipukuli, yang akhirnya mungkin berantem gitu. Nah, lalu pikiran yang ada pada pikiran Anda berpikiran seperti apa ketika Anda dibully? Berpikiran untuk bisa berteman kembali dan bekerja sama dan berdiskusi bersama teman. Baik, jadi ketika Anda mengalami pembulian, Anda berpikir supaya Anda bisa lebih dekat lagi dengan teman ya, bisa bermain bersama lagi dengan teman gitu ya, tanpa ada pembulian. Apakah seperti itu? Iya. Baik. Lalu perasaan Anda
ketika dibully itu seperti apa? Apakah Anda merasakan takut, sedih, ataupun bagaimana? Tidak takut, saya lumayan senang dan saya lebih bisa mendekati teman saya. Baik, jadi ketika dibully Anda merasa senang gitu ya, karena mungkin itu hal yang wajar menurut Anda, tapi apakah ada gitu rasa takut karena dibully teman gitu? Takut sedikit dibully teman. Oh, jadi Anda merasakan takut gitu ya ketika dibully teman gitu ya. Anda juga mungkin merasakan sedih karena pertemanan yang saling ejek-ejek kayak gitu. Nah, lalu tindakan yang dilakukan oleh Anda ketika dibully itu apa? Apakah Anda melawannya ataupun diam aja? Diam aja lah, biarin. Oh, jadi ketika dibully Anda itu diam aja gitu, tanpa ada pembelaan terhadap diri sendiri gitu. Kenapa Anda diam aja? Karena saya mau belajar dengan tekun dan diam saja. Baik, jadi Anda itu diam aja karena Anda merasa tidak bersalah mungkin ya, dan Anda lebih fokus untuk belajar seperti itu. Baik, lalu jika diskalakan 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu Anda merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa sekarang? Di skala 5. Di skala 5. Boleh diceritakan bagaimana perasaannya ada di skala 5 itu? Karena saya suka dibully di sekolah. Jadi Anda itu merasa sedih karena masalah yang sedang Anda hadapi ini, bahwa Anda sering dibully di sekolah. Apakah seperti itu? Iya. Baik. Lalu tujuan Anda untuk mengikuti sesi konseling ini dari 0 sampai 10 ada di skala berapa? Skala 10 agar bisa berdiskusi bersama teman, agar bisa bersama lagi. Baik, jadi tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini ada di skala 10. Karena skala 10 Anda berharap Anda bisa berteman lagi seperti biasa dengan teman Anda, berdiskusi tanpa ada pertengkaran. Baik. Nah, lalu tujuan Anda dari sesi konseling ini apa? Agar bisa berteman lagi dan berbicara kepada Teteh untuk bisa berteman lagi dengan teman lain. Baik, jadi Anda ingin menemukan solusi supaya Anda bisa berteman lagi dengan teman Anda secara baik-baik gitu ya. Nah, baik sekali. Lalu apa yang diharapkan terjadi pada diri Anda ketika tujuan Anda tercapai? Apakah Anda akan jadi lebih berteman baik dengan teman Anda atau seperti apa? Saya ingin berteman dengan baik dan bersama teman dengan baik dan lainnya. Baik, jadi Anda ingin berteman lebih baik lagi bersama teman Anda, tanpa ada bully-bully yang kayak gitu mungkinnya, supaya Anda juga bisa lebih giat lagi untuk bersekolah. Apakah seperti itu? Iya. Baik. Nah, lalu kapan mulai Anda merasakan dibully dan tidak mau sekolah itu? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya suka dibully di situ. Pas saya masuk suka dibully, diejek orang tua dan lain-lain. Baik, jadi ketika sebulan ke belakang Anda itu dibully dengan omongan menjelek-jelekan orang tua Anda gitu ya terhadap Anda. Mungkin dari situ Anda jadi jarang sekolah. Lalu dampak negatif yang Anda rasakan atas pembulian itu apa? Dampak negatif. Jadi Anda malas sekolah ataupun jadi takut untuk berteman dengan teman ataupun seperti apa? Jadi malas sekolah. Jadi malas sekolah. Jadi Anda malas sekolah karena takut diejek oleh teman Anda gitu ya. Apakah sekarang masih sering diejek? Jarang. Mungkin sekarang jarang gitu ya. Yang dulunya suka diejek tapi makin kesini mungkin makin
jarang diejeknya gitu ya. Tapi apakah sekarang Anda masih sering bolos sekolah? Belum pernah. Berarti Anda memaksakan untuk bisa masuk sekolah. Apakah seperti itu? Ya. Baik. Nah, apakah ada orang yang mengetahui atas pembulian ini? Mungkin itu orang tua ataupun guru? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Anda tidak memberitahukannya? Tidak. Kenapa Anda tidak mau memberitahukan? Karena ingin berteman bersama teman dan tidak ada permusuhan. Baik, jadi Anda lebih melindungi diri Anda dan teman gitu ya, dari orang tua Anda dan dari guru Anda. Karena takut guru Anda, mungkin Anda melindungi teman Anda gitu ya. Baik, karena Anda ingin lebih berteman lebih baik lagi dengan teman Anda. Apakah seperti itu? Ya. Baik. Nah, lalu apa sih dampak positif dari diri Anda ketika tujuan Anda itu tercapai? Saya ingin bisa berteman kembali, berdiskusi kembali bersama teman-teman agar bisa berteman kembali. Baik, jadi Anda ingin memperbaiki hubungan dengan teman Anda mungkin? Iya. Nah, apakah Anda ingin lebih giat lagi belajar ataupun seperti apa? Saya ingin giat lagi belajar dan berteman bersama teman-teman. Baik, jadi Anda ingin lebih giat belajar, ingin bersama teman-teman juga gitu. Nah, lalu ketika semuanya sudah tercapai dan waktu itu sudah tercapai, lalu perasaan Anda seperti apa ketika semuanya sudah berteman dengan baik? Terasa senang karena tidak ada pertengkaran dan permusuhan di sekolah. Baik, jadi Anda akan merasakan senang karena tidak ada permusuhan gitu ya, terhadap teman satu sama lain. Nah, lalu sekarang bagaimana Anda di sekolah, bagaimana hubungan Anda di sekolah dengan teman Anda? Sekarang sudah membaik karena saya sudah berteman dengan teman-teman saya. Baik, sekarang mungkin mulai membaik gitu ya hubungannya, karena yang tadi Anda juga ketika dibully diam aja, mungkin teman Anda juga merasa bosan atau jenuh gitu ya terhadap Anda yang ketika dibully gak ada pembelaan, malah diam-diam aja mungkin ya. Nah, lalu bagaimana sekarang Anda di sekolah dengan guru Anda? Apakah baik-baik saja? Baik-baik saja. Baik saja. Berarti sekarang Anda juga sudah mulai terbiasa di sekolah, mulai belajar seperti biasa mungkin ya. Apakah sekarang Anda merasakan takut untuk sekolah? Tidak. Tidak. Mungkin dengan memaksakan diri Anda bahwa Anda tidak akan takut untuk sekolah dan Anda bisa memperbaiki hubungan dengan teman Anda. Apakah seperti itu? Iya. Baik, sangat luar biasa. Nah, sekarang apakah Anda ingin merubah diri Anda buat kedepannya? Ya, saya mau merubah diri saya buat kedepannya. Baik, dengan cara apa Anda merubah diri Anda menjadi lebih baik? Dengan cara belajar dengan tekun dan baik. Anda akan lebih banyak belajar dan ke sekolah dengan rajin dan tekun gitu. Nah, sekarang jika diskalakan 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu Anda merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa? 6. Skala 6. Apa yang dimaksud dengan skala 6? Skala 6 agar bisa berteman kembali. Jadi mungkin dari sini Anda sudah mempunyai solusi ke depannya, bahwa ke depan buat nanti di sekolah Anda akan lebih belajar lagi, lebih giat lagi untuk sekolah dan bisa berteman lebih baik lagi dengan teman Anda. Nah, baik. Alasan Anda memilih, kan tadi Anda itu ada di skala 5 dan sekarang Anda ada di skala 6. Anda mampu mencapai
satu poin ke atasnya. Apa yang membuat Anda yakin mampu menaik satu poin ke atas? Karena saya udah bisa berteman kembali dengan teman-teman dan bisa bekerja sama, berdiskusi dan lain-lain. Baik, jadi Anda udah mulai mempunyai berpikiran, ada solusi gitu ya, bahwa bagaimana caranya agar Anda bisa berteman lebih baik lagi dengan teman Anda dan bisa berdiskusi dengan teman Anda. Apakah seperti itu? Ya. Baik. Nah, di sini boleh saya ingin memberikan tugas kepada Anda, yang dimana tugasnya itu Anda membuat tabel. Nah, dalam tabel itu ada dampak negatif ketika Anda tidak mau sekolah dan dibully. Apa dampak yang terjadi pada diri Anda? Lalu apa tabel selanjutnya? Yang kedua, apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak mau sekolah ataupun ketika dibully di sekolah? Begitu. Apakah sudah mengerti tugasnya? Lumayan. Baik, jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Dan sekarang saya ingin Anda menuliskan pesan-pesan selama mengikuti sesi konseling kali ini. Di sini. Di sini. Ya. Gimana? Pesan-pesannya apa saja setelah mengikuti konseling ini? Apakah ada yang merasa lebih lega lagi, lebih bisa berpikiran lagi? Setelah mengikuti konseling ini. Boleh dibacakan? Saya merasa lebih baik dan bisa berbicara dengan Dedek di sesi konseling ini. Baik, terima kasih banyak. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Anda yang telah mau melakukan sesi konseling pada kali ini. Nah, tadi kan Anda itu menyebutkan bahwa tadi kan saya menugaskan kepada Anda hal apa yang dampak negatif setelah Anda tidak melakukan sekolah dan dibully, lalu Anda akan melakukan apa? Nah, apakah sekarang sudah terpikir? Nah, lalu dampak negatif yang terjadi pada diri Anda itu apa? Dampak negatif, saya suka dibully dan saya ingin bekerja lebih giat, bekerja keras untuk bisa bekerja, berteman kembali. Baik. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya akan melakukan berteman bersama teman-teman dengan baik dan tekun. Baik. Nah, dari pesan-pesan dari saya, karena tadi Anda sudah menyebutkan dampak negatifnya, Anda sering dibully di sekolah, ketika sekolah sering dikatain orang tua gitu, dan yang akan Anda lakukan bahwa Anda akan terus sekolah dan akan fokus belajar gitu ya, tanpa memikirkan pembulian itu, karena Anda ingin lebih giat lagi belajarnya dan ingin bersama teman-teman Anda. Apakah seperti itu? Ya, Apakah Anda yakin mampu melakukannya? yakin. Yakin. Baik. Mungkin nanti tugas akhir ketika kita melakukan sesi konseling kedua, saya ingin Anda melaporkan tabel yang tadi yang ditugaskan kepada saya dan melihat progres yang Anda lakukan itu seperti apa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada. Baik, mungkin sekian sesi konseling ini. Terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.